Halo Zulham, Kabar baik. apa kabar? Sehat-sehat Alhamdulillah. ya? Sehat, sehat. Gimana apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, baik. Mudah-mudahan, pertama gue mau bilang makasih banyak udah mau ikutan Siap. IG Live di Kios Ojo Anytime. Kios. Gitu. Lagi di rumah Sekarang di mana? lagi Di Jakarta, Bandung? posisinya. Semenjak Lagi di Bandung ya? Maret Oke ya. stuck di sini. Puasa aman ya puasa? Hari kedua. Ya. Buat teman-teman yang mengadakan ibadah puasa, selamat ibadah puasa. Jangan menyerah. Ntar lagi kita buka kurang dari 2 jam lagi. Ngabuburit bersama Zulham. Gimana? Zulham, gue sempat ngeliat, gue sempat baca artikel sempat di Whiteboard Journal dulu, lo buat beat sama Onar. Kebetulan Onar ada CD-nya di kios tahun berapa tuh, 2018 kita jual. Terus jadi pas gitu gue langsung ingat, oh ternyata lo buat beat juga. Maksudnya gue tahu lo sebagai drummer gitu. Yang gue tahu kan dari TPE, gara-gara Cahen. terus apa sampai itu gue udah lihat Instagram, oh iya lo sering lagi buat beat. Yang gue paling suka tuh salah satu yang waktu lo sampel Back to Poster. Kemarin iya. Itu harusnya 30 days of challenge, tapi gue di hari ke-6 lumayan, karena waktu itu harus ke Jakarta ngambil alat, karena gue pokoknya habis Maret awal Java Jazz tuh udah langsung stuck di Bandung gitu. Jadi alat kebetulan waktu itu nitip di Srihanuraga, udah sebulan gak ngambil, dan harus ngambil di Jakarta latihan, jadi stuck di hari ke-6 tuh gue bikin beat. Iya. Ada kan bang. Oh iya. Ya apa-apa. Ntar mudah-mudahan dilanjutin lagi. Iya, jadi ini ya, jadi sebenarnya beatmaking atau beatmaker ya, karena gue basically drummer ya, jadi gue emang udah kayak hampir tiap hari sih, kayak emang awalnya banget tuh kayak kepikiran aja untuk bikin beat, atau ya waktu itu kan based on sample gitu kan, vinyl. Dan sebenarnya kalau kita lihat history behind it, kalau gue gue start drumming dari umur 7 tahun tuh, jadi kayak umpamanya di sekolah gitu, zaman 90-an kan itu heboh banget pesta rap. Jadi gue kayak antara jazz sama hip hop tuh kayak selalu dengerin banget gitu. Dan di meja kelas lo tau kan, kayak meja itu gue kalau di kelas tuh udah hampir tiap hari tuh kayak sama temen-temen, ada yang nge-rap, ada yang apalah. Jadi bener-bener mukul meja tuh udah kayak ya bikin beat di situ sih. Jadi sampai sekarang ya dari drum itu gue beralih ke ada alat namanya MPC, dari Akai. Awalnya sih emang ya dari MIDI keyboard juga tuh kita bisa bikin beat dari situ. Tapi kalau MPC ini mereka udah ada pad drumnya, atau kita sebutnya kalau udah itu finger drumming sih. Jadi udah dari drum ke MIDI keyboard, nah ke MPC itu sih mulai start bikin beat itu. Gitu. Oke. Tadi lo bilang finger drumming berarti ya namanya ya? Finger drumming. Terus lo kan lo tadi sebut mention lo drummer gitu, belajar drum dari kecil. Kalau kita bukan drummer, akan ada kurva learning belajar itu akan tinggi nggak sih buat belajar si finger drumming ini? Sebenarnya kalau emang niat untuk jadi kompleks musician sih, emang sebenarnya semua instrumen harus at least bisa kayak basic-basicnya gitu kan. Saya juga mau nggak mau harus belajarin ya keyboard atau piano, at least tahu chords-nya aja. Atau maksudnya kalau emang bisa sampai sekarang sih waktu yang tepat sih untuk belajar banyak dari tutorial apapun itu ya. Dan kalau non drummer atau bisa belajar sih sebenarnya, karena itu kan sebenarnya
ya kayak kita main drum sih sebenarnya. Ada yang mainin kick, hi-hat atau snare, cymbals, fill-in gitu-gitu. Hampir kurang lebih basic banget sih, basic banget. Tapi kalau kayak secara overall dari beat making itu terus berkembang jadi sebuah lagu komposisi, nah itu ya itu kayak knowledge-nya harus nyebar juga sih, kayak at least tahu chords, keys, main bass line untuk mainin bassnya, atau nyari-nyari sound synth untuk layer belakangnya. Overall sih itu sih untuk mau jadiin sebuah beat gitu. Terus si lo proses membuat beat tuh awalnya ngapain dulu? Apa maksudnya lo ambil digging vinyl dulu atau apa gitu? Iya, dulu misalnya gue awal sih emang jadi ada dua, kalau saya sih ada dua step sih kurang lebih. Awal itu ada kayak kepikiran beatnya dulu, kayak ya drummingnya. Terus kalau studio saya kebetulan lagi di Jakarta, nah kalau di studio tuh saya ada drum set kecil lah, at least kick, snare sama hi-hat. Nah dari situ kayak mulai main dulu, terus kalau udah kepikiran basic drumnya, dan dari situ baru start tuh kayak mulai dari beatnya, terus baru kepikiran changesnya atau bassline-nya. Bisa dari situ. Itu kayak benar-benar ada ide awal ya, ide awal kayak tiba-tiba lagi, kadang-kadang hampir tiap hari tuh kalau kepikiran itu terus di-record di voice recorder. Itu lumayan penting juga tuh, harus standby. Nah step 2 sih kadang-kadang itu dia dari digging vinyl. Vinyl sebenarnya source-nya sih gak harus dari vinyl, bisa WAV juga, MP3 atau banyak sih dari YouTube. Tapi emang kalau itu kan secara ilegal kan, kita nemu ini sampel, kadang-kadang atau bisa enggak. Tapi source yang paling saya suka sih karena emang kualitasnya emang bagus banget. Tapi emang kadang-kadang kita nemu yang benar-benar dusty, yang sound itunya agak-agak kotor, nah itu bisa kita rapiin lagi sih. Tapi zaman itu balik lagi kayak gitu, kayak vinyl, kaset juga lumayan enak banget sebenarnya untuk soundnya. Jadi kenapa ya? Karena kan kalau kita digging vinyl tuh benar-benar nggak tahu sih apa yang kita dapetin gitu. Karena kadang-kadang ngambil kayak cuman kayak 2 bar intro atau 4 bar itu kadang-kadang kayak wah ini gila banget nih, bisa dijadiin kayak cuman loop piano pun itu bisa jadi sebuah beat gitu. Dan kenapa kayak gitu, karena emang balik lagi di era 80 90-an awalnya AKA MPC itu dibuat sih sebenarnya cenderung lebih ke hip hop sih, karena emang karena emang tools itu benar-benar dari sound drumnya sama capability-nya untuk bisa membuat beat tuh emang enak banget sih, sound di dalamnya, dan kayak mudah banget juga untuk bikin sebenarnya di MPC itu gitu. Jadi si MPC itu yang pertama MPC 3000 ya, berapa? Terus sekarang udah lumayan banyak, sampai MPC 1 sekarang. MPC 1 ya. MPC 1 terakhir. Jadi sebenarnya si MPC itu udah punya pre-recorded sounds ya, drum gitu atau gimana? Lumayan banyak banget, sampai ada sampel-sampel juga kalau mau buat yang basic. Dan ya hampir semua MPC, tapi lebih apa ya, kadang-kadang ya gitu saya kayak ngumpulin soundbank sendiri juga sih. Kayak tiba-tiba ada yang cuman kicknya doang diambil, snare-nya doang diambil, dicop, dan ya gitu sih, benar-benar ngabisin waktu di studio banget sih untuk ngulik satu-satu vinyl. Dan itu emang edik ya, maksudnya kayak benar-benar jadi kayak kebetulan kebanyakan vinyl saya di Jakarta, dan alat saya sebenarnya saya pakai satu MPC Renaissance, itu ada studio saya di Rossi Musik di Jakarta kebetulan. Dan sekarang saya pakai yang MPC
PC One yang sekarang yang paling terakhir ya dari PC yang paling terakhir keluar ya. Dan gitu sih, menarik banget kayak apa ya, kalau dari vinyl tuh kadang-kadang kita nemuin satu hal yang benar-benar unik sih, entah itu dari sound drums atau loop. Dan itu sebenarnya dari kenapa saya tertarik sama hip hop, karena ya dia sama jazz sih kurang lebih sama ya, kayak based on improvise music. Jadi kita bebas banget sih mau ngapain aja gitu. Sebenarnya kalau kita mau mendefinisikan beat itu sebenarnya apa sih? Beat itu apakah hanya terdiri dari suara drum atau juga ada sample lain atau melodi, atau apakah itu sebenarnya kalau kita mau definisikan beat? Itu dia sih sebenarnya. Kalau beat secara overall sih emang kayak udah jadi satu beat musik ya, dan udah jadi satu lagu atau satu ya istilahnya satu kesatuan sih antara beat dari drum atau sound lain untuk jadi satu beat, satu musik itu sendiri. Oke, jadi beat bisa dibilang udah ada buat seorang rapper buat untuk nge-rap di atas suatu beat itu, mungkin ya kurang lebih. Beatmaking atau beatmaker lebih identik dari apa di hip hop sih. Jadi kayak beatmaker ya, ntar kalau udah jadi beat kita bisa cari MC rapper yang cocok sih di atas di beat itu sendiri. Gitu. Oke. Terus ini keuntungan memakai si Akai ini nih, MPC ini dibanding kita buat beat di software misalnya di DAW apa? Lebih cepet kayaknya, lebih cepet. Sebelumnya tuh gue pakai, sebenarnya DAW gue juga sampai sekarang masih Logic Pro. Nah itu tetap bisa connect ke Akai MPC, tapi itu dia kayak emang jadinya agak dua kali kerja. Jadi sebenarnya kalau basically kalau itu cepet banget dia untuk ngechopnya. Kalau di Logic kan setelah dapat WAV, dicop, terus kita drag ke SX24 dia namanya kayak gue pakai SX24 ya, gue pakai Alchemy. Dari situ dia bisa kita edit, di drag semua sampelnya, dicop satu-satu. Nah sama aja sih fungsinya di pad, tapi ya kerjanya jadi double. Terus setelah itu kita pokoknya mainin apapun itu di touch keyboard MIDI itu sih. Tapi kalau ini boleh sih sambil gue inin aja kali ya. Iya, boleh sambil kasih contoh ya. Jadi umpamanya ini kemarin gue iseng-iseng di Bandung nemu vinyl anak gue. Ini dari Movie Soundtrack. Sebenarnya soundtrack yang pasti sering kalian dengar sih, It's a Hard Knock Life ya. Itu Jay-Z yang. Nah ini kemarin gue nemu di lupa ada puasa begini. Kirain lu gak. Ini tuh number. Sorry. Nah, umpamanya kayak gini soalnya. Kedengeran gak ya? Kedengeran. Ini gini ya. Nah itu tuh awalnya pas udah diinin gue udah langsung, wah ini intronya bisa banget nih gue pakai gitu kan. Kita dengar lagi ya.
itu setelahnya kita record itu kan udah langsung ke record di MPC tuh. Kita langsung ini speaker gue untuk sementara. Nggak apa-apa. Cek kurang ke kanan, Zulham. Kan intronya tadi. Ya. Udah direkam tuh ya di MPC ya. Nah, jadi satu loop itu udah yang kira-kira yang pengen diambil kan ininya. Nah, itu langsung bisa kita chop tuh langsung. Udah gitu kan. Nah, sorry. Lo chopnya real time atau bisa real time, bisa ada trace, dia ada ininya sih beberapa gitu kan. Oke. Wah, jalan lagi. Jadi pas balik ke awalnya. Wah, ini kepencet lagi. Bentar. Nah, dia langsung ke chop beberapa bagian gitu kan. Jadi kita benar-benar bebas tuh mau ngambil yang mana aja. Dan itu bisa jadi apa aja sih sebenarnya. Nah, makanya kayak era-era awal hip hop itu kan banyak yang licensing atau ininya pakai beat ini orang yang nggak izin gitu. Tapi emang kena based on kita improvisasi ulang, dijadiin lagu jadi baru gitu. Jadi kayak inget cerita itu kayak ngambil di mana ya, tapi kalau cuman kayak jadi lo bilang soal sampling, jadi kasihan inget cerita si Derasol yang yang kena su. Oh, banyak sih kalau era-era itu. jadi ya karena mulai menjadi kaya, mulai menjadi isu deh. Kayak umpamanya udah nemu nih kayak ini kayaknya yang bisa diambil beberapa ide itunya, dan basically itu udah jadi sebuah lagu sih. Coba. Nah, itu akhirnya gue ngambil depannya aja kan. Oke. Yang lo ambil itu doang ya berarti ya? Balik lagi. Nah, sebenarnya kan coba gue sambil. Kalau di kalau di hip hop sih sebenarnya bebas sih sebenarnya, kayak yang kita kayak kebanyakan kayak two bars sample, 2 bars gitu kan, 4 bars, dari situ baru kayak bener-bener ditebelin lagi sih, kayak dari intronya paling cuma kayak loop gitu aja, terus ngisi sub, ngisi synth sampai sampai jadi sebuah lagu sih, sebuah beat itu sendiri. Dan nanti idenya bisa macam-macam sih. Nah, dan dari situ sih sebenarnya kayak lebih ke sound drumnya juga tuh, yang bakal istilahnya yang bikin sound itu beda banget ya dari kan kena sample itu kan sebenarnya ada yang rough banget, udah lama banget, dan kita harus dobelin juga kan sound yang ada tuh, kayak karena udah ada drumnya, jadi kita harus benar-benar mainin di situ. Nah, sorry, gue balik lagi ke sini. Kalau gue balik ke ininya gitu kan. Sorry. Oh, dia kayaknya tadi. Sorry. Nah, itu akhirnya gue udah
nambahin sound drum sendiri dan nambahin bassline juga subnya biar lebih tebal kan. Nah udah itu loop lagi dari awal gitu sih. Jadi emang basically kita harus improvise juga. Setelah kita dapat sampel job yang kita mau, nah ntar kita baru isi kayak sound drumnya sih. Bentar. Kadang-kadang jadi ya gitu. Oh, jadi lo bisa ngambil beberapa tadi yang lo chop tadi, lo ambil 1, 2 atau 3. Terus biasanya gue lihat sih orang kayak apa sih dibuat sequence gitu ya, sequence terus sequence itu sih jadi loop. Jadi satu barang baru terus dia terus buat beat lagi gitu. Biasanya kayak gitu ya kurang lebih ya. Jadi emang banyak step sih. Kadang-kadang gue paling suka sih sebenarnya ini ada satu lagi gue kemarin juga nemu tua itu The Hollies namanya. Nah ini dia kurang lebih sama tapi dia lebih loop piano gitu. Dan gue kadang-kadang suka banget tuh kalau yang cuman satu instrumen ya, karena itu lebih gampang sih kita ini. Kalau ini dia lebih gampang. Ini cuman loop piano gitu. Nah itu tuh cuman segitu doang. Tiga, 4. Tuh cuman 4 bar doang kan. Dan gue kadang-kadang lebih suka banget tuh. Ini kayaknya speaker gue lowbat. Jadi kayak yang bikin edik sih sebenarnya itu ya kayak bener-bener nyari vinyl atau digging sampai dapat. Nah, depannya doang yang diambil. Jadi pas balik lagi udah jadi udah ditambahin drum aja sih. Jadi benar-benar apa ya, idenya tuh sebenarnya datang itu kayak dari sampel itu sendiri sih, kayak wah ini enaknya diapain ya. Kadang-kadang juga kita mainin pitch tuh kayak umpamanya nemu sound yang seru gitu kayak synth atau vokal yang benar-benar kayak cuman itu kita bisa mainin pitch-nya juga di sini, dan atau key-nya kita turunin atau temponya kita pelanin atau cepetin, itu bebas banget sih sebenarnya. Pokoknya dari sampel itu sendiri kita udah tuh kembangin jadi satu beat gitu, jadi beat baru sebenarnya. Itu ada yang nanya Tomorrow Pit. Pokoknya intinya kita harus coba aja ya. Sih. Dan itu makanya yang bikin apa ya gak keluar studio sih sebenarnya. Itu yang benar-benar kadang-kadang kalau vinyl udah bosen gitu kan, wah masa udah habis terus masih ada yang belum, tuh nyari lagi gitu. Kadang-kadang kayak di Bandung gue juga nyempetin tuh kayak cuma 3 doang, 5 vinyl. Nah terus ada yang dapat ada yang enggak sih biasanya. Tapi kalau seru tuh di YouTube ada namanya namanya Rhythm Roulette gitu. Jadi
crowd digging Ya, itu the crowd best sih. digging. Jadi benar-benar ditutup matanya, ntar dia milih Ya, gue baru, vinyl yang iya tuh, ya jadi gue kayak nonton itu juga. ngeliat vinyl ntar tuh dari itu dijadiin beat baru. Jadi gue kadang-kadang minimum maksimum 3 sih. Karena itu bisa tiap minggu tuh, bisa jadi Ya, kayak ya. Terus buat ini Zulham, kalau kalau ya, halo ya. ya buat nih, gue mau nanya tadi buat inspiring beatmaker di sana nih, buat teman-teman yang mau mulai, apa sih yang harus dilakuin pertama kali gitu? Start making beat tuh dari mana mulainya misalnya? Apakah harus punya MPC ini dulu atau apa gitu? Enggak sih, maksudnya kalau emang, tapi at least ada source ya, maksudnya kayak umpamanya ada laptop atau apa, wajib sih kayak pelajari DAW, entah itu Logic atau apapun itu sih, Ableton atau apa. Karena di situ kan semua ada tuh kayak drums apa atau ya semua ininya lah, pluginnya. Dan ya sebenarnya MPC ini sebenarnya kayak cuman tools padnya ini sih, karena saya juga kalau kenapa saya beralih juga ke MPC One, karena emang ini stand alone. Jadi kalau yang Renaissance itu kenapa saya taruh di studio, karena emang masih butuh laptop gitu, atau buat live kita tetap harus buka laptop. Tapi kalau MPC One ini udah stand alone, jadi bisa dibawa kemana-mana, traveling kemana-mana tanpa laptop, jadi semua hardware-nya udah di dalam. Tapi saya juga kadang-kadang pakai ini kok, sekalian promosi kalau sebenarnya nggak di endorse sih, tapi ya ini paling lumayan enak banget AKM MPK Mini ini. Dia udah ada padnya juga, udah ada padnya di Jadi sini. lo bisa assign si download chop ke situ pad Iya, ya? assign ke sini juga. Terus kalau mau bikin drum atau ya mainin finger drumming juga bisa di sini. Okay. Dan ini lumayan murah sih, saya beli 1 komaan. 1 komaan ya. Lumayan paling murah. Iya, 2 oktav. Dan itu bisa, ya 2 oktav ini sebenarnya udah enak banget sih, bisa oktav up, down juga untuk mainin range yang agak tinggi atau rendah. Okay. Tapi kalau tools awal sih sebenarnya ya gitu, kayak kalau bisa ada source ya laptop untuk download DAW. Nah itu emang kita harus produksinya di situ sih. Jadi dari situ baru berkembang gitu kan, pelan-pelan. Yeah. Tapi kalau yang benar-benar kayak spesifik gitu kan, kayak finger drumming ini sebenarnya banyak hampir tiap hari sih, mungkin kayak coba-coba latihan aja sih. Coba latihan apa ya, kayak mainin beat-beat baru gitu kan. Kayaknya coba saya sebenarnya lumayan ini aja sih, kayak eksperimen gitu kan. Kalau di MPC emang dia udah ada lumayan soundbank, udah banyak banget. Jadi umpamanya ini udah sampel ya kan. Gimana ya gue enak yang mana? Coba ke gini. Kayak itu aja sih, kayak benar-benar coba gue jepitin dulu sambil belajar. Santai. Basic banget sih, gue selalu kayak naruh kick di sini. Biasanya gue drag 2 kick juga. Ada yang low, ada yang high. Snare juga gitu, selalu ada yang with clap atau ada yang benar-benar soundnya lebih high aja ininya, snare drumnya. Hi-hat selalu gue taruh di sini. Nah terus sampel-sampelnya biasanya di atasnya gitu. Jadi basically kayak cuman mainin itu aja sih, kayak beat awal kan biasanya gitu. Gitu kan, atau enggak seperlapannya. Nah, sampelnya bisa apa aja sih.
masih banget. Bisa sih jadi kayak sebuah instrumen baru Instrumen sih baru ya, sebenarnya. ha. Ada sampel di sini, terus cymbals atau ada synths gitu kan, terus ini lebih drummingnya. Jadi emang pengen drum itu seru banget, dan apa ya? Ya itu yang bikin gue jarang latihan drum juga sih. Jadi gue kalau di studio atau benar-benar home production, wah gila. Karena kan soundnya bisa apa aja, Yeah. dan ini benar-benar kita udah masuk ke apa ya, ke era elektronik sih, era benar-benar ya gitu, kayak soundbank itu bisa, pokoknya kita lagi ini terus kita source gitu kan, wah ini ada keluar library soundbank baru nih dari produser apa gitu kan, karena kan produser itu juga bikin soundbank baru kan, dia kayak jual snare sendiri gitu, kick sendiri, atau sample loop yang cuman 248 bar, tapi yang wah gila, jadi ya gitu kayak nggak ada habisnya Nggak ada sebenarnya habisnya ya. untuk nggak ada habisnya Lo sendiri gitu sih. sering ini nggak sih kayak ngebentuk sound drum sendiri gitu, lo utak-atik pakai efek atau apa gitu? Iya ya, itu juga yang bikin gue ini sih, kayak sebenarnya nantinya kan gue pengen dapetin istilahnya kayak sound gue sendiri sih. Nah, jadi gue kadang-kadang juga di library itu gue udah ngumpulin tuh kayak kick doang, gue chop dari mana, snare doang gue chop, ntar apa kan itu bisa dikasih efek lagi, bisa gue mainin pitch-nya, itu gue save lagi. Atau kayak cuman tom aja, tom 1, 2, 3 itu bisa banyak banget. Okay. Nah itu sih kayak pelan-pelan gue kumpulin, dan kadang-kadang gue juga pakai di apa, kayak lagu yang gue produksi juga sih, kayak di Honor tuh, gue yang kemarin Badai itu Ada ya. itu gue cepet pakai yang di first ke yang ininya si Andre gitu, ada kayak roll drum, itu gue tag sendiri sih. Jadi nah itu juga enaknya ya, gue sebagai drummer juga kadang-kadang gue tag sendiri aja gitu kan. Yeah. Kick, kadang-kadang gue cuman mainin kicknya, gue record snare, terus gue taruh sample apa kayak Recorder splash gitu atas itu, soundnya udah beda lagi. Splash kecil gitu taruh atas itu udah sound baru lagi. Nah itu gue record, gue simpen. Kadang-kadang gue mainin kayak march di snare, itu gue simpen. Jadi bisa bebas banget sebenarnya. Oke. Ini gitu. Buat teman-teman yang mau bertanya sama Zulham, silakan lo tulis di kolom komentar. Nggak usah malu-malu. Tadi ada pertanyaan sih, cuma nggak ada hubungannya dengan acara hari ini. Tomorrow People ya? Ada yang Tomorrow People masih produce lagu baru. Terakhir kita rekaman 2006, rilis 2000 berapa ya? 11 ya. Wah, kacau. Kalau Tomorrow People sih susah. Terus ini deh, gue belum dari atas. Kayaknya belum ada deh pertanyaan tadi. Ada yang nanya ya tadi? Kayaknya belum ada deh. Coba scroll dari atas, nggak ada sih. Oh, ini paling bawah Panji. Let's go. Anak Bali nih kayaknya. Iya benar. Iya. Kalau Panji mau nanya, Zul lebih suka bikin beat dulu atau chop sample dulu? Oh tadi itu yang di awal ya, kita udah dua-duanya sih. Jadi kadang-kadang itu ya, kayak kadang-kadang dapat ide beat apa kayak simple beat gitu, itu bisa mulai dari situ sih, terus baru dikembangin. Nah yang kedua itu kayak kadang-kadang chop dari apapun itu, kayak vinyl atau kaset, atau itu sebenarnya yang Badai itu Honor, cuman kan itu lagu lama ya, Matahari, dari di album Badai Pasti Berlalu, Mas Eros Jarot dan ya Mas almarhum Mas Yoki. Kebetulan gue
itu tuh kayak sebelum Mas Yoki meninggal, waktu itu kan ada penggalangan dana yang kebetulan istri saya Dira, dia juga nyanyi di mana Taman Ismail Marzuki. Nah itu ada waktu itu lagu Matahari itu dibawain, dan itu benar-benar Mas Yokinya yang mainin loop piano itu kan depannya, dan itu gue langsung di backstage gue, wah ini apaan ya, ini enak banget. Maksudnya itu gue udah tahu itu kan kayak lagu Matahari Badai Pasti Berlalu. Pas gue dengerin lagi, wah tuh enak banget sih. Terus akhirnya udah kayak waktu berlalu ya gitu, pas ya almarhum sebenarnya udah meninggal Mas Yoki. Ini project tahun kemarin kalau nggak salah sama Onar, project Shoemakers Music. Terus itu gue kepikiran gue, nah itu dulu udah gue sempat potong tuh intro pianonya di 2018 awal kalau nggak salah. Nah pas dari situ baru gue kembangin. Nah pas itu gue dapatnya sebenarnya source-nya YouTube. Nah tapi kan itu soundnya udah agak ini kan. Akhirnya gue hubungin pihak keluarga kan, waktu itu juga Mas Eros Jarot sempat gue hubungin, dan katanya kalau lagu emang dia yang ciptain, tapi kalau yang musik intro piano itu emang yang bikin almarhum Mas Yoki. Jadi hubungin pihak keluarganya, dan sebenarnya gue bayar. Jadi yang loop itu, karena kan gue gak mau kayak kena apalah masalah rights atau apa. Jadi gue udah minta izin keluarganya, bayar, dan nah loop piano itu dimainin ulang sama Sri Hanuraga. Oke, sama Aga. Jadi gue minta dia sama Aga, gue minta dia untuk mainin ulang gitu kan. Jadi soundnya bisa lebih fresh, bisa lebih ya bisa diapain aja sih. Nah setelah itu baru dari loop sebenarnya 8 bar doang sih, dari 8 bar itu baru dikembangkan jadi satu lagu tuh. Lagu Onar. Gitu. Kita ada beberapa pertanyaan menarik nih. Pertama dari Anjuran Julio, Bung Zulham, kalau rekaman nge-mix pakai aplikasi rekaman apa? Kayak Nuendo bukan? Itu tadi DAW. Kalau yang biasa gue pakai Logic ya, Logic Pro X. Karena dia sebenarnya sama dong kita berdua. Iya, standar. Dia bisa connect ke MPC itu sih. Jadi kerjanya juga sebenarnya enak. Jadi gue bisa pakai plugin dari Logic, bisa gue connect juga ke MPC, dan ya itu kalau kerjanya di Logic duluan. Nah gue kadang-kadang bikin beat drumnya pakai MPC One. Tapi kalau benar-benar kayak cuman dari awal tuh yang kayak tadi nemu vinyl atau tiba-tiba sampel semuanya pengen gue kerjain ke MPC, udah kadang-kadang gue di MPC dulu. Ntar dari situ baru kalau udah jadi istilahnya bagan basicnya, baru gue send ke WAV, baru gue buka lagi di Logic biasanya gitu. Lagi pengen pelajarin ya gitulah biasa Pro Tools. Siap. Biar kedepannya iya sih nge-mix sama mastering bisa di situ kan. Ya, terus pertanyaan kedua nih dari Ruth Ra MTR. Nanya dong, kalau proses mix master itu ngerjain sendiri nggak? Kalau iya cerita proses belajarnya dong, juga tips-tipsnya. Biasanya gue kalau sampai mastering serahkan ke pihak yang berwajib sih. Karena gue basically itu ilmu sendiri ya, mastering ilmu sendiri. Ilmu sendiri, itu benar banget. Gue juga kadang-kadang pengen, ya mungkin sekarang ya gitu karena banyak waktu kosong juga di rumah, kadang-kadang ya gitu ngeliat tutorial mastering. Tapi biasanya gue cuma sampai mixing doang. Itu mix juga standar banget, kadang-kadang kayak gue kasih kompresor atau delay atau reverb yang benar-benar yang kuping gue rasa basic pondasinya tuh udah enak lah. Setelah itu baru gue nyari orang yang benar-benar cocok dengan kira-kira sound yang gue suka, baru kayak oke, ini sebenarnya mixingnya secara basic udah, tapi kalau mau di remixing juga gak apa-apa gitu. Setelah itu baru mastering lagi. Ya gitu, gue lebih karena area gue bukan di situ, dan gue pengen banget belajar sih ke depannya. Tapi ya karena sekarang kan semuanya serba produktif tuh, harus cepet. Nah, kalau emang bisa ada yang ngerjain, gue oper ke orang yang berwajib itu. Gitu. Terus tadi pertanyaan lagi nih, menurut Kak Zulham, dia nanya apa tadi? Kata sih. Oh, jadi beatmaker. Beatmaker. Pasarannya kayak, oke. Karena musik hip hop sendiri di Indonesia nggak terkenal musik pop atau dangdut.
Nah, sebenarnya sih kalau ada pasarannya sekarang hip hop tuh lagi naik banget ya. Sebenarnya bukan di hip hop aja sih, maksudnya saya juga ada tools ini ngerjainnya nggak cuma hip hop kok, maksudnya itu benar-benar bisa ke genre apa aja, dan jazz pun bisa sebenarnya pakai tools apa MPC atau beat beat apa bikin beat di sini kan. Jadi kalau hip hop sebenarnya sekarang lagi gila banget sebenarnya, lagi berkembang banget, balik ke arah era 90-an waktu itu hip hop apa berkembang ya. Dan ya sebenarnya kalau kita mikir bangsa hari gini sebenarnya nggak usah mikirin apa lingkup kita aja sih, sebenarnya sekarang udah era digital gitu kan. Maksudnya kalau emang kita benar-benar niat jadi satu apa ya jadi beat maker gitu kan, apa hip hop producer, itu bisa ngumpulin library terus kita tawarin satu-satu DM rapper siapapun itu juga, mau Indonesia mau Asia mau luar. Kalau emang beat kita bagus dan mereka ada respon, nah itu sebenarnya source-nya bisa global ya, maksudnya nggak cuma Indonesia aja. Yeah. Gitu. Dan emang nggak terkenal pop dan dangdut sih, tapi emang sebenarnya nah itu juga pop dan dangdut ya sebenarnya eksperimen ke situ bisa banget. Nah, gue sebenarnya lagi mau digging tuh banyak banget kayak vinyl tua Indonesia, lagu-lagu tradisional apalagi dangdut gitu kan. Wah, waktu itu gue nyesel banget lagi nyetir sih sebenarnya, waktu itu keadaan lagi nyetir tiba-tiba kayak lagi iseng-iseng muter radio, tiba-tiba ada intronya, gue gak tahu tuh siapa, dan waktu itu bener-bener kayak cuman jalan gitu aja, nggak ada penyiar, nggak ada apa, nggak ada yang jelasin itu lagunya siapa. Wah, itu intronya enak banget, kayak cuman gitar dan drum dan apa ya, synth, pokoknya itu benar-benar keren banget. Dan gue lagi nyetir, gue gak bisa nge-record kan. Dan gue nungguin tuh kayak, ada penyiarnya kayak, maksudnya dia bakal kasih tahu gak tuh siapa gitu. Wah, itu gue nyesel banget lah nggak dapet sampai sekarang. Jadi gue ya gitu kayak dangdut, musik tradisional atau apapun itulah yang tua-tua itu gue lagi mau hunting banget tuh. Karena itu kadang-kadang lu gak bakal ini sih, tiba-tiba kayak sound yang ada zaman dahulu kala tuh yang dipakai sekarang. Itu bisa. Karena kan kayak di luar pun kayak kayak istilahnya kayak produser Timbaland gitu kan, dia pakai apa beat apa musik-musik India gitu, atau Latin atau benar-benar Scott Storch zaman dulu bisa mix. Wah, gila, dewa sih. Dengan nada-nada Arabnya doi. Scott Storch, yoi, itu Arabic itu sebenarnya nggak akan untuk kemungkinan sih. Gue juga lagi pengen hunting banget tuh dangdut atau tradisional. Yeah. Ada yang nanya nih, cuma nih kayak nggak perlu dijawab nih. Dari Kak Dedi Dut, Kak Zulham main modular dong, biar kayak Kak Indah Perkasa. Itu udah diracunin sama Indra sama Adra. Kalau datang tuh pas Indo modular terakhir di kios tuh lo datang. Iya. Nah, gue datang itu gue nahan banget beli salah satu. Gue udah sempet kayak ngecek sub 39 mall. Aduh, ntar dulu deh. Karena kalau udah beli satu, nggak bisa terlepas. Kabel harus di sini, ada Marcel. Ada Marcel ya. Okay. Jangan ditahan Kak, kata Dedi. Modular itu next one yang banget tuh, karena emang gue sekarang bener-bener interest ke elektronik sih. Nah, ini juga MPC ini kan sebenarnya kayak lebih soundnya adalah identik yang gue produksinya hip hop atau musik apa R&B, soul, pop. Nah, tapi kalau elektronik modular itu gue tertarik juga, karena gue juga di drum sendiri tuh kayak lagi ngulik juga kayak sound modular atau elektronik. Nantinya gue pengen kembangin dua-dua itu sih. Ya pokoknya antara drums dan modular elektronik sama MPC ini untuk production. Tadi kan kita udah sempat nyinggung tuh gitu. Beberapa produser Timbaland, Scott Storch. Lo produser favorit tuh siapa? Zulham? Kalau balik di era awal sih kayak Jedila tuh gue
Sampai Gila sekarang ya. sih hampir tiap minggu dengerin terus Jedila. Terus ya gitu kayak berkembangnya banyak banget kayak Timbaland, terus ya itu Scott Storch, Pharrell juga dengan The Neptunes Production tuh gila banget era-era awal itu. Banyak Ya. sih ya sampai sekarang banyak produser-produser baru juga Produser baru yang lo suka gila siapa banget. kira-kira? Murder Beats tuh ada sih. Murder Beats tuh dia ngerjain hampir semua hip hop sih. Travis Scott, Drake, ada Blab juga, Illmind tuh dia nemuin Blab sound tuh, itu sih sound library-nya gila banget. Illmind yang baru-baru, siapa lagi ya, hampir semua sih pokoknya kayak ada sound baru yang benar-benar di kuping gue tuh kayak wah ini gila nih, benar-benar revolusi baru banget tuh. Gue pasti ngulik tuh kayak produsernya siapa, dengerinnya siapa, gue langsung kayak Google atau YouTube backgroundnya dia tuh. Dan itu juga lumayan penting banget sih, maksudnya untuk apa ya, benar-benar tahu history behind the guy gitu sih, kayak Scott Storch atau Timbaland awalnya, Pharrell dengan The Neptunes. Nah, kalau di Indonesia gue Mas Yudis Dwi Kora sih, itu udah paling the best. Dia yang ngerjain pesta rap. Iwake juga hampir semua album sih sama Mas Yudis. Dan itu gue pas main ke rumahnya juga dia ada MPC 2000 itu. Dan Bang Mas ini awal-awal ngerjain ya. Iya, wah itu gila. Bener-bener ya gitu, kayak memang kalau yang interest ke hip hop pasti ya Aka itu bukan wajib ya, tapi mungkin mainan yang harus ini sih dikulik gitu. Iya. Ya, terus apalagi ya, ini si lo single terbaru itu selamat ya, single terbaru yang You Are Beautiful sama Teddy Aditya itu. Itu lo pakai buat beatnya pakai apa, Zulham? Drumnya, nah itu MPC. Gue pokoknya kalau produksi gue jarang main drum nih akhirnya kalau udah di studio. Nah itu semua selain instrumennya yang lain semua live sih. Sri Hanuraga yang main Rhodes-nya, Adra Karim main Hammond, ada Topan Abimayu main gitar dari Bandung, bassnya Mas bassnya anjir aku ambil lupa ya. Siapa lagi ya posisi ya, pokoknya gue main drumnya tuh pakai MPC. MPC Renaissance apa yang MPC One? MPC. Waktu itu masih Renaissance. Karena itu udah lumayan lama tuh gue bikin beatnya. Gitu, dan itu sih makanya nggak tutup kemungkinan genre lain sih, karena ya soundbank di AK itu MPC benar-benar banyak banget ya. Maksudnya nggak cuma sound hip hop doang. Jadi kalau dikulik sendiri pun kayak sebenarnya itu ya, kayak yang sound drum asli yang gue udah mainin itu bisa gue pakai juga. Jadi ini sebenarnya fungsinya cuma kayak finger drumming aja. Jadi kalau emang nggak bisa take live ya gue mainin di sini, terus udah kayak per 2 bar gue copy paste, dan emang lebih cepat aja sih kerjanya. 2 bar copy paste, ntar kalau ada fill in dimainin lagi. Emang lebih ke buat produktif aja sih, lebih cepat kerjanya. Gitu. So, kita bentar lagi mau habis sih. Kalau ada yang mau tanya silakan loh, bisa mungkin 1 pertanyaan lagi kali ya. Siap. Gue tadi mau bilang lupa, kalau mau nanya sih, gue kalau soal produser sekarang lagi suka ini, kalau mungkin lo kalau belum pernah dengar, namanya clipping. Pernah dengar gak lo clipping? Dari mana ya? Dari Amerika. Jadi dia sebenarnya tuh grup pop itu 3 orang grup pop. Cuma 2 orang produser, musiknya itu sangat apa ya, gelap ya pokoknya. agak gelap, agak horor. Terus pakai C, clipping. Pakai C, clipping. Clipping, oke. Itu gue sih pertama kali dengar, anjing ini keren banget gitu, kayak agak-agak noise juga. Jadi kayak hampir mirip campuran musik rock noise gitu loh. Oh ya, oke. Ntar gue cek ya. Ini ada nanya. Ada yang baru-baru tuh gue penasaran. Ada nanya nih. Oh ya Bang, susah nggak clear sample? Kayak mungkin nyari kontak artisnya kan susah, apalagi album-album yang artisnya langka gitu. Itu syarat clear sample. Nah itu kayak
sebenarnya itu dia sih, kayak gue juga kadang-kadang pasrah sih kalau emang nantinya bakal ada kena publish right atau apa gitu kan. Tapi emang gue sebisa mungkin itu dia, kayak kalau nemu sampel yang loop gitu, gue sebisa mungkin kerangkanya benar-benar totally dirombak sih. Dan itu yang benar-benar ya istilahnya ya udah jadi musik baru aja, karena itu kan sampel itu kita pengennya kan, kalau kayak jadi bilang sih, kita harus mainin Akai itu sebagai instrumen sih sebagai sebenarnya. extension dari Devi. Sebagai extension, iya, kayak jadi kita harus menganggapnya ini sebuah instrumen musik sebenarnya, Akai musik. Jadi kalau tadi kita anggaplah dalam satu loop itu kita bisa chop jadi 12 bagian, itu kan sama aja kayak 12 ini sama kan kita nganggapnya kayak 12 tangga nada aja. Jadi kita benar-benar nyari sound baru, dan kerangkanya itu kita benar-benar rombak ulang sih. Kadang-kadang emang udah ada yang kayak tadi kan, itu benar-benar sample piano udah enak banget lah. Nah itu kadang-kadang kalau emang bakal gue pakai, itu gue pertama emang nyari kontaknya dulu sih, bisa dipakai atau enggak. Kalau emang sampai harus bayar rights, itu pasti gue bayar. Tapi kalau emang sampai harus gede banget atau rulesnya terlalu ini, gue mendingan bikin yang lain sih. Gitu. Mundur ya. Terus ini kan jadi. Kalau kan tadi kan Badai itu. Badai kenapa? Tadi Badai, Matahari, almarhum Mas Yoki, ya gue masih bisa lah nyari kontaknya, dan masih ada keluarganya ya. Gitu kan. Akhirnya gue bayar. Ya, jadi kayak ini lo kayak gue jadi inget apa sih dokumenter tentang sampling tuh yang dari awal lupa gue nonton bukan Netflix sih, gue nonton di YouTube sih nggak salah. Jadi yang awal kayak musik hip hop kena su tuh kayak si Delaso itu menurut lo ini kontroversi si sampling itu, kayak gue inget di video itu dibilang lebih gampang buat lo nge-cover sebuah lagu daripada lo nge-chop ambil sebagian terus lo buat lagu lagi tuh kayak lo harus clear kesini kesana kesini gitu. Jadi malah kayak lebih ribet buat clear sample gitu ya. Sebenarnya iya sih, itu sebenarnya awal-awal, tapi sekarang udah kedetek ya kalau nggak salah. Udah kedetek ya? Entah itu kita udah kedetek sih harusnya, entah itu YouTube atau rilis Spotify atau source lainnya, dia sebenarnya udah otomatis nantinya kedetek siapa yang itu komposer siapa, atau ya kayak range lagunya siapa, itu udah kedetek sih harusnya. Kalau emang era-era awal itu 90 2000-an sih emang susah banget ya. Gue juga waktu itu belum terlalu ke situ banget kan, tapi emang pasti nonton dokumenter itu emang ya susah sih, apalagi di Amerika ya. Semuanya serba ya gitulah, hukumnya kuat banget kan. Iya. Gitu sih. Oke, Zulham, makasih banyak ngomong-ngomongnya tentang proses membuat beat. Thank you ya. Sama-sama, men. Lo ada setelah ngeluarin single YouTube UI Beautiful kemarin, ada rencana apa buat solo karir, proyek lo sendiri dalam waktu dekat? Mau rilis lagu apa? Mau ngelarin mini album sih, EP gitu, featuring beberapa penyanyi yang gue udah kerja bareng juga. Harusnya sih emang setelah Lebaran ini ya, Juni Juli. Tapi emang agak mundur jadwalnya semua. Dan itu juga gue ada project The Beats Messenger, sebenarnya itu gue lebih kayak jazz hip hop sih, yang tahun kemarin gue juga rilis tuh featuring Ezra Kunse. Itu juga sebenarnya project live band nantinya, tapi itu semuanya based on gue juga mainin semuanya di AKMPC itu. Itu juga gue pengen ngeluarin EP, dan ini benar-benar saat sekarang sih gue benar-benar produksi lagi tuh, karena kemarin kan ya agak-agak mundur semuanya. Itu dia kayak ngeluarin The Beats Messenger itu sih, EP album. Siap. Gitu. Oke. Semoga lancar semua proyek-proyek lo, Zulham. Amin. Thank you, man. Amin. Semoga pandemi segera berlalu, jadi kita bisa ketemu secara fisik. Iya.
Siap, siap. Itu terakhir banget kayaknya gue ke Kios itu. Iya, lepas Terakhir banget gue Indomodular. sebelum Java Jazz tuh Iya. ketemu anak-anak itu di situ tuh. Gila. Nanti ada Indomodular live via Instagram kios kok hari Kamis depan. Kamis besok. Kamis depan ada ya? Ada in live ada. Terus ntar malam ada kalau mau nonton teman-teman juga ada Windy Setiadi sama Hizam Suhadi. Dia main musik klasikal di malam. Oh ya, si Windy. Akordeon. Ya. Oke. Gue tune in deh. Siap. Siap. Terima kasih Sulham. Thank you ya. Thank you semua yang udah tune in. Terima kasih semua udah datang, udah sampai ketemu. Sampai ketemu. Selamat sore, dadah.